Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Neneng. Hari ini kita akan belajar tentang rasio. Apa sih rasio? Rasio adalah perbandingan ya. Baik, perbandingan itu ada berbagai macam. Nah, sebelum kita memasuki ke macam-macam apa aja perbandingan, kita lihat dulu apa sih sebenarnya rasio. Rasio, apa sih? Gitu kan? Apa sih perbandingan? Nah, oke. Perbandingan atau biasa disebut rasio, dia adalah merupakan perbandingan dua angka menggunakan pembagian, ya. Perbandingan dua angka. Jadi, ada dua angka yang kemudian memakai tanda bagi, tetapi sebenarnya dia bukanlah sebagaimana yang biasanya menjadi pecahan atau pembagian seperti biasa, tetapi dia adalah sebuah kalimat matematika untuk membandingkan dua hal. Jadi, angka di depannya dengan angka di belakangnya. Nah, lebih dalamnya seperti apa sih? Apa sih hal yang dibandingkannya seperti apa? Oke. Jadi yang selanjutnya, jadi rasio ini, perbandingan ini dia juga berfungsi untuk mengetahui bagaimana dua angka saling berhubungan satu sama lain. Nah, untuk juga melihat bagaimana hubungan di antara angka-angka tadi. Artinya, perbandingan yang kita sebut rasio ini, dia merupakan hubungan ya antara dua angka atau dua bilangan menggunakan pembagian. Jadi itu adalah kalau dalam bahasa matematiknya, gitu. Kalau dalam bahasa umumnya, kalau dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari adalah jadi perbandingan atau rasio itu adalah apa? Kalimat dalam bahasa simbol yang memakai pembagian untuk menunjukkan hubungan antara bilangan bilangan pertama dengan bilangan yang berikutnya. Atau mungkin bisa juga perbandingan ini terdiri dari dua angka atau bisa juga dari tiga angka gitu ya. Jadi artinya kita akan belajar tentang perbandingan ini. Ibu ingin agar kalian ini sampai kepada pemahaman bahwa perbandingan ini adalah hal mempelajari matematika terkait dengan perbandingan adalah hal yang paling rasional yang paling nyata di hadapan kamu gitu karena setiap hari sebenarnya kita compare something atau sebenarnya kita setiap hari itu membandingkan sesuatu ya kan makanan apalah apalah gitu ya itu secara umumnya. Oke, kita lanjut ya supaya lebih fokus kepada ini dia. Lalu bagaimanakah caranya membandingkan dua angka ya yang berhubungan dengan pembagian? Oke, kita bisa lihat dari sini ya. Jadi rasio itu ya, perbandingan yang kita sebut rasio itu. Nah, misalnya gini. Kamu tahu itu 1/2? Oke. 1/2 biasanya untuk menyatakan apa? Ya, sesuatu benda yang setengahnya gitu kan, misalnya pizza setengahnya atau apa lagi? 1/2 dari 50 berarti 25, misalnya begitu kan? Berarti 1 kali 50 bagi 2, ya kan? Nah, tapi sebenarnya 1/2 atau yang kita sebutkan dia juga adalah 1/2 kan juga adalah pecahan, benar kan? Nah, artinya 1/2 atau juga kamu sebut setengah gitu ya, atau kadang-kadang disebut dia adalah pecahan, dia juga adalah perbandingan gitu. Masa sih? Emang iya itu dia perbandingan? Kan dia pecahan misalnya gitu. Nah, betul. Jadi setengah dalam di sini nih ya, 1/2 di sini dia adalah pecahan gitu kan. Tetapi juga dia adalah perbandingan atau rasio. Kenapa? Karena pecahan ataupun rasio dia adalah merupakan hal yang sama dalam bentuk angka. Tetapi bedanya ya, apa sih bedanya gitu ya? Pecahan dengan perbandingan. Oke, kita lihat lagi. Bahwa apa? Pecahan itu digunakan apa? Jika tanda pecahan itu digunakan dengan cara yang berbeda atau dengan maksud yang berbeda atau dengan bahasa yang berbeda untuk menyatakan hubungan antara 1 dan 2. Kamu bingung kali ya? Jangan dulu bingung. Artinya,
Yang jelas pada kesempatan hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk melihat bahwa belajar perbandingan itu sebetulnya tidak jauh dari belajar bilangan. Bedanya hanya penggunaannya saja dalam sehari-hari. Misalnya, setengah dia adalah pecahan. Berapa bagian? 1/2. 1/3 dia juga adalah pecahan. Yaitu apa? 1/3-nya, gitu kan. Nah, bedanya dengan perbandingan, bedanya dengan rasio adalah bagaimana cara menggunakannya, gitu. Walaupun angkanya sama-sama 1/2, 1/3, atau mungkin 2/5, atau berapa saja, tetapi kita akan lihat bedanya apa sih, gitu, yang paling penting dari yang membedakan keduanya, gitu ya, ini dia. Apa sih perbedaan yang paling penting, paling dasar supaya kamu nggak puyeng, ya kan? Apa sih Bu gitu? Bu jangan bikin bingung saya. Oke. Jadi sama ya, jadi harus kita sama-sama pahami bahwa yang tadi misalnya setengah, 1/3, dia juga sama, pecahan juga sekaligus perbandingan. Nah, cuman bedanya kedua hal itu merupakan hal yang sama, ingat sama-sama saja simbolnya sama, tapi cara penafsiran tergantung kepada kita mau bicara tentang apa, gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menggunakan mereka untuk mendeskripsikan sesuatu, gitu. Jadi bedanya hanya untuk apa namanya tuh, cara kita aja, cara kita menggunakannya, gitu. Jadi, sama 1/2, tapi bisa dipakai untuk menyatakan dia sebagai bagian atau sebagai pecahan, sebagai bilangan pecahan, atau dia sebagai bahasa untuk menentukan perbandingan, ya, atau untuk membandingkan sesuatu. Oke, nih. Oke. Nah, bedanya apa? Nah, kalau pecahan menghitung keseluruhan dari bilangan tersebut. Misalnya, kita punya apa ini? Punya roti ya. Ini roti ya guys. Ini roti. Roti setengah bagian. Oke. Nah, satu bagiannya utuh begitu. Jadi terdiri dari 2 roti tawar yang ditumpuk jadi sandwich roti itu satu bagian ya. Nah, dalam kasus ini, kalau dipotong menjadi 2, maka si roti ini kita bisa boleh sebutkan sebagai setengah roti, begitu kan? Itu apa? Itu pecahan atau sebagian, ya, setengah bagian dari satu roti, begitu ya. Nah, bagaimana dengan ini yang kedua? Nah, kalau ini apa ini? Ini 2 roti sandwich. Oke, sebentar. Ini. Bagaimana dengan ini? Kita buka dulu dari sini ya. Nah, ini ya. Sedangkan, nah, kalau ini apa ini? Ini ada 2 roti sandwich. 2 roti sandwich ya. Kita bisa nyatakan kalau ya, Ibu ambil ini satu, terus Ibu makan, begitu ya. Maka pertanyaannya berapakah ya bagian yang Ibu makan dengan keseluruhan roti yang ada. Nah, maka kamu boleh jawab, Ibu makan berapa? 1, ya kan? Yang utuhnya ada berapa? Tadinya ada 2. Berarti sama-sama sih dibilangnya apa? Satu bagian atau satu roti dari 2 sandwich gitu ya, yang habis dimakan. Tetapi kan beda pengertiannya. Gitu aja bedanya. Oke? Bisa dimengerti? Ulang ya, supaya nggak bingung. Jadi yang pertama ini ya. Ini apa? Ini roti setengah bagian, yang ini roti utuh. Nah, kalau di sini angka 1/2, ini menyatakan apa ini? Rotinya sebagai setengah bagian. Oke? Nah, sedangkan di contoh kedua, ini misalnya adalah ada 2 sandwich yang kemudian satunya ibu makan, ya. Lalu pertanyaannya nih, oh berarti yang sudah diambil atau yang sudah habis berapa bagian? Gitu kan misalnya.
Berapa berarti? Oh, berarti yang sudah dimakan Bu Neneng berarti satu. Satu. Dari berapa? Oh, dari 2 roti. Begitu. Yang objeknya siapa? Siapa yang makan? Ibu, Bu Neneng, misalnya. Atau bagaimana kalau begini? Ini 2 roti akan dibagikan kepada 4 orang. Oke, berarti 2 roti akan berbanding dengan 4 orang. Kalau pertanyaannya kemudian berapa bagian rotinya, ya pasti berarti 2 dibagi 4. Setiap orang mendapat setengah bagian. Tapi kalau ditanyakan, oh kalau begitu ada 2 roti untuk berapa orang? Nah, ada 2 roti untuk 4 orang. 2 berbanding 4. Nah, perbandingan 2 berbanding 4 dengan kasus 1/2 di sini sebagai, ini kan menyatakan roti. Kalau ini kan menyatakan tentang apa? 2 roti sandwich untuk 4 orang. Bedanya gitu. Jadi di perbandingan ini tidak menyatakan khusus terhadap bendanya, tetapi melihat bagaimana hubungan di antara benda tersebut, gitu ya. Oke. Jadi di sini tadi apa? Pecahan itu menghitung keseluruhan dari bilangan pecahan ya, keseluruhan dari bilangannya atau objeknya seperti yang tadi ya. Oke, yaitu objeknya yaitu rotinya. Nah, sedangkan di sini lebih kepada hubungannya. Oke. Oleh karenanya boleh kita simpulkan bahwa kita belajar perbandingan, kita belajar tentang rasio, kita berfokus pada angka di atas dan di bawah atau angka di depan dan di belakang untuk merujuk atau untuk menunjukkan kepada sesuatu hubungan di antara mereka. Misalnya, kamu pergi ke alun-alun nih untuk jalan-jalan ya, terus masing-masing dari kalian membawa satu roti. Nah, rasio kalian ini pergi ke rasio roti yang maksud di sini ya. Rasio roti dan kalian berarti berapa? Satu dan dua atau satu roti. Oke, jadi kalian pergi ke alun-alun untuk hangout ya. Kalian alun-alun ini berapa orang ya? 2 orang ya. 2 orang. Terus masing-masing kamu pergi ke alun-alun hangout berdua ya. Maka kalau yang tadi menyatakan setengah bagian rotinya, kalau yang ini rotinya 2, kaliannya ada, rotinya masing-masing, coba-coba, bingung. Lagi. Nah, nih kalian berdua nih, kamu berdua sama teman untuk jalan nih, jalan membawa satu roti. Nah, masing-masing. Nah, perbandingan roti dan kamu adalah 1 dan 2 atau 1 roti per orang. Karena apa? 1 roti dan orangnya ada 2. Terus, oke, bisa dilihat perbedaan antara pecahan dan rasio gitu ya. Pokoknya ini tentang rotinya, ini tuh hubungan antara roti dan kamu gitu. Ada berapa orang ya, ada berapa orangnya gitu ya. Ini oh ya. Jadi contoh ini yang tadi tentang jalan-jalan berarti kamu berdua jalan tapi hanya bawa satu roti gitu. Nah, jumlah roti berbanding dengan jumlah kamu itu rotinya 1, yang jalannya 2 gitu. Kalau ditanya berapa bagian kebagian roti makan rotinya, ya kebagian setengah-setengah, setengah roti. Ya ini bagian pecahannya. Berapa banyak roti yang kamu dapat masing-masing? Setengah roti jawabannya. Tetapi kalau bicara tentang perbandingannya, rasionya berarti rasio antara roti dan kamu berapa? 1 roti untuk berdua gitu. Oke. Seperti itu. Lanjut. Maaf ya, lambat. Oke.
Sejak pecahan dan rasio digunakan secara berbeda dalam matematika, seringkali mereka terlihat berbeda. Ya, dalam hal seperti tadi penggunaannya aja. Jadi, bagaimana kita mengekspresikan sesuatu menggunakan perbandingan. Bedanya dengan pecahan. Itu konsep. Nah, pembagian pembagian yang dipakai dalam perbandingan itu biasanya pakai ini titik dua gitu ya. Seperti ini titik dua atau ini bahasa Inggrisnya. Terus atau juga pakai per ini loh, per ya, 1/2 gitu ya. Nah, misalnya ini. Loh ini ada berapa? Ada anjing berapa? 1, 2, 3. Kucingnya ada berapa? Nah, kalau ditanya rasio kucing terhadap anjing, berarti berapa? Kucingnya ada 2, anjingnya ada 3. Nah, maka boleh disebut, boleh ditanyakan, dituliskan 3, kalau anjingnya 3 berarti 3 berbanding 2. Kalau ditanyakan bagaimana rasio kucing terhadap anjing berarti kucingnya 2 berbanding 3 gitu ya. Nah, boleh dituliskan seperti ini. 3.22 atau 3/2. Ya, bukan 3/2 anjing atau 3/2 kucing, tidak. Tetapi dia adalah 3 anjing berbanding 2 kucing. Bukan menyatakan 3/2 bagian dari anjing atau 3/2 bagian dari kucing. Kalau kucing 2/3 ya. Atau 2/3 dari kucing. Karena apa? Kucing dan anjing itu adalah unit dan benda material yang sangat berbeda. Nah, ini nih, ini apa ini TV ya yang suka kamu. Oh, ini TV bagus nih, ibu aja nggak punya nih. Oke. Nah, ukuran TV ini juga dia mengandung perbandingan tertentu supaya penampakan itu paling maksimal dan itu sudah dilakukan penelitian oleh para ahli matematika sampai menemukan mereka yang disebut aspek rasio ya. Jadi rasio terbaik seperti halnya handphone, ini kan handphone juga ada bentuknya ya. Nah, ini handphone itu ada perbandingannya juga. Atau mungkin kartu ATM, ya, kartu ATM atau kartu KTP atau kartu pelajar. Itu selalu ada hubungannya, aspek rasio namanya. Yaitu apa? Antara panjang secara horizontal terhadap vertikal, gitu. Jadi panjang terhadap tinggi. Nah, itu perbandingan. Nah, kalau kamu lihat handphone ya, layar handphone, kan suka ada tuh kamera ya, ukurannya 16/9 atau ukurannya 1/1 atau ukuran. Nah, itu tuh bukan sesuatu hal yang tidak penting, tapi dia adalah hasil dari matematika yang disebut dengan rasio. Oke. Dan ada penemu rasio, aspek rasio, gitu namanya rasio apa ya? Ada yang menemukan ya bagaimana dia menemukan sampai akhirnya dipakai untuk semua termasuk layar TV, termasuk layar laptop, termasuk ATM itu semuanya aspek rasionya sama, perbandingannya sama. Jadi kalau diperkecil, disederhanakan dia akan perbandingannya sama. Kamu cobain aja, kamu ukur terus kamu bandingin. Oke. Nah, ini dia. Ini ngapain nih? Kalau kayak gini, misalnya kamu naik motor atau kamu naik sepeda, pakai kecepatan tinggi karena kamu lagi kebelet pengen buru-buru ke kamar mandi, ya udah 40 km gitu kan di jalanan sepi. Nah, ternyata goesnya cepet, ternyata dalam 1 jam kamu berhasil menempuh 40 km. OMG gitu kan. Berarti kecepatanmu 40 km per 1 jam. Nah, 40 berbanding 1, yaitu 40 km yang sudah kamu tempuh dalam waktu 1 jam, ini adalah 40/1 ini menyatakan apa? Perbandingan antara jarak yang kamu tempuh dengan waktu yang kamu habiskan gitu. Jadi kalau ditanya, kalau begitu kamu bisa memprediksi selanjutnya. Kalau begitu jarak saya ke Bandung 80 km,
bisa kamu tempuh hanya dalam waktu 2 jam. Kalau kecepatanmu tadi tuh kenceng banget sebagaimana kamu tadi awal. Nah, itu nanti kamu bisa ngitung ya tentang lanjut ke materi selanjutnya tentang kecepatan dipakai di IPA dan lain sebagainya. Tapi dasarnya dari rasio dan perbandingan gitu. Nah, ini seperti kita sering-sering dengar ya, ini kan contoh-contoh nih, 10/1 meter per detik. Ya, 10 meter per detik, 1 detik. Atau 3 kali kamu makan dalam 1 hari. Atau misalnya apa, 12.000 per 1 jam. Biaya sewa wartel ya. Kalau sekarang nggak ada kali ya wartel ya. Warung internet tuh nggak ada kali ya. Palingan warung warung rental PS kali ya ada ya kalau rental PS. Kan tuh ada harganya tuh 12.000 per 1 jam. Berarti kalau kamu ngabisin waktu 30 menit tuh kamu harus tahu berapa biayanya. Itu loh gitu. Terus apalagi 50 games per 1 tahun. Berarti harus ada 50 kali pertandingan dalam waktu 1 tahun. Itu menyatakan hubungannya. Jadi walau angka ini bukan hanya sekedar pecahan, bukan sekadar ukuran. Oke, kalau dari sini lihat kan bawahnya tadi 10 meter per 1 detik. 3 kali makan dalam 1 hari, 12.000 dalam 1 jam, 50 games dalam 1 tahun. Nah, kalau udah ukurannya satu berarti dia adalah perbandingan yang paling sederhana. Nah, kalau ini 90 meter, kamu lari ternyata butuh waktu 9 detik. Kalau ini rasio juga nggak? Ya sama rasio. Cuman si rasio ini bisa dikonversi. Gitu bisa dikonversi. Atau bisa disederhanakan. 90 meter per 9 detik. Wah, berarti kalau gitu 1 detiknya berapa? Wah, udah 9 kalau 90 meter kamu tempuh dalam 9 detik, berarti 1 detik kamu bisa tempuh sepanjang 10 meter. Bisa kan cara baginya dong? Bisa ya, tinggal dibagi aja. Terus bagaimana dengan ini? 60.000 dalam 5 jam nih. Kayak kamu nih sewa rental PS nih. Udah nggak zaman kali ya. Nah, ini adalah satuan ya, satuan unit agar bisa membanding contoh. Oke, ini yang bikin keren banget ini. Ada ibu nih. Oke, jadi ini yang pertama. Nih, ini ada mobil. Mobil ini melaju menempuh 195 km. Waktu yang dibutuhkan 3 jam. Sedangkan mobil satu lagi, yang kedua, dia menempuh 241 km. Dia selama 5 jam. Nah, mana yang lebih cepat? Kan gitu ya. Kita kadang-kadang suka bandingin ya. Misalnya, A, B lebih baik atau tidak lebih baik, atau kendaraan lebih cepat, ini lebih cepat. Kalau kita tidak punya ukuran yang valid, maka bisa jadi kita salah menjudge, salah menilai. Kalau sudah salah menilai itu bisa disebut sebagai cheating atau kecurangan. Oleh karenanya, matematika itu membantu kalian untuk apa? Selalu jujur dan fair terhadap segala sesuatu. Fair terhadap manusia lain, fair bahkan terhadap benda. Nah, begitu juga terhadap mobil ini. Oke. Jadi, kalau ada 2 mobil, dia menempuh jarak 195 dalam waktu 3 jam. Dan sedangkan mobil kedua dia menempuh jarak yang lebih jauh, 241 km, tapi waktu dia lebih lama. Nah, masalahnya kalau hanya kita lihat dari kilometernya saja, mana yang lebih jauh? Nah, oke, jawabannya pasti nomor 2. Tapi kalau kamu tanya manakah yang lebih cepat, kamu harus bisa bandingkan dulu, bisa langsung dilihat dari angkanya enggak? Nggak bisa. Kamu membutuhkan langkah selanjutnya. Tidak boleh menilai sesuatu itu secara apa? Di luarnya aja kamu harus korek, kamu harus buka, kamu harus sederhanakan, breakdown, terus sampai sederhana, sampai pada nilai yang paling sama setara. Itu dua-duanya, yaitu pembaginya ada pada satuan satu. Nah, kalau udah sama-sama seperti itu, maka kamu boleh bandingkan. Ya. Atau kalau dalam hal ini jamnya ya, jamnya kalau sudah sama-sama bisa di breakdown dalam 1 jam, itu berapa jaraknya masing-masing. Nah, baru kita bisa bandingkan mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat. Nah, ini ya.
Seperti ini. Nih, kan harus bandingin nih. Yang pertama dengan yang kedua. Jadi kita harus menjadikan nilainya 1. Oke. Oke, gini ya. Berarti kalau dari sini, nah berarti tadi berapa? 100 berapa tadi? 135 per 3 jam. Yang di sebelah sini 241 per berapa jam tadi? Nah ini ya. Nah, berarti kita baru bisa membedakan mana yang lebih cepat dan lebih lambat ya, nomor 1 atau 2, itu dari tidak dari angkanya saja pecahannya, tetapi kita harus breakdown. Berarti kita baru bisa membedakan ya, dia lebih cepat ini kalau apa? Kalau jamnya kita samain ya. Berarti apa? Kalau 3 jam dia menempuh 195, pertanyaan selanjutnya ya untuk mobil pertama, kalau 3 jam dia menempuh 195 km, berarti kalau 1 jam berapa kilometer yang ditempuh? Nomor 2 juga seperti itu. Kalau 1 jam dia menempuh jarak berapa kilometer? Kalau sudah ketahuan panjang jarak yang mereka tempuh antara 1 dan 2, baru kita bisa bandingkan. Yang lebih cepat tentu yang kilometernya lebih panjang. Begitu, ya. Begitu guys, hadirin. Oke, jadi untuk pembukaan hari ini kamu coba pikirkan ya, kalau memang kamu ada hal yang mau ditanyakan, kamu silakan komen ya di bawah. Bebas, silakan tanya, tapi ingat untuk harus selalu memakai akun kalian sendiri yang asli, karena itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diapakan, gitu ya. Jadi mohon untuk menggunakan akun kalian sendiri supaya lebih aman, ya kan? Dan juga menjadi bukti untuk pembelajaran hari ini. Tolong dicatat hal-hal pentingnya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen, oke? Nah, selanjutnya kalian bisa simak tentang penjelasan skala yang akan dibawakan oleh eh, Betari ya. Nah, nanti kalian bisa simak di video selanjutnya. Di video yang selanjutnya juga kalian harus komen, harus cek dan semuanya juga dicatat. Kalau ada pertanyaan, langsung tulis di situ, nanti kita akan buat lanjutannya. Oke guys, seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.